Saboteur. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran manajemen inovatif. Yuk langsung saja ke videonya, disimak baik-baik ya. Enjoy! Ya, di video kali ini kita akan membahas materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia yang disusun oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sandi Nasruddin Wibowo SEMM. Untuk lebih lanjut disimak baik-baik ya. Tingkat kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses, kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu menurut Rumler dan Bress tahun 1995. Garis besar kategori arti kinerja menurut Bernardin tahun 2001, yaitu kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Ricard tahun 2003, yaitu kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi tersebut. Kinerja menunjuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama yaitu pendekatan personality atau traits, atau mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau penjualan menurut De Vries dan kawan-kawan tahun 1981. Aspek pengukuran kinerja: produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Jenis ukuran kinerja: yang pertama ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Yang ketiga ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Ukuran kinerja dalam dimensi kualitas: yang pertama kehandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan keamanan, yang kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang kesepuluh bukti langsung. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi menurut The Scrivers dalam Kamus Bantam English Dictionary tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono tahun 1999 berasal dari kata kinerja, performance, dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara alat atau musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam melakukan sesuatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin.
Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Unsur yang terdapat dalam kinerja yang pertama hasil-hasil fungsi pekerjaan, yang kedua faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, yang ketiga pencapaian tujuan organisasi, yang keempat periode waktu tertentu, dan yang kelima tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Faktor peningkatan kinerja. Faktor pendorong. Yang pertama yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Faktor penghambat peningkatan kinerja. Yang pertama yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Terima kasih buat yang sudah nonton, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini supaya bisa berkembang buat kedepannya. Jangan lupa like, comment, and share, dan see you guys. Thank you.